Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ahlan wassalam fi qanati Mufradat TV. Ilmu Nahwu atau gramatika bahasa Arab sejak awal perkembangannya sampai sekarang senantiasa menjadi bahan kajian yang dinamis di kalangan para pakar linguistik bahasa Arab. Sebagai salah satu cabang linguistik atau ilmu lughah, ilmu Nahwu dapat dipelajari untuk dua keperluan. Pertama, ilmu Nahwu dipelajari sebagai prasyarat atau sarana untuk mendalami bidang ilmu lain yang referensi utamanya ditulis dengan bahasa Arab. Misalnya, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Kedua, ilmu Nahwu dipelajari sebagai tujuan utama, yaitu sebagai spesialisasi linguistik bahasa Arab. Nah, dua bentuk pembelajaran ilmu Nahwu itu telah menjadi tradisi yang berkembang secara berkesinambungan di kalangan masyarakat Arab atau masyarakat Islam dahulu sampai sekarang. Hampir semua pakar linguistik Arab bersepakat bahwa gagasan awal yang kemudian berkembang menjadi ilmu Nahwu muncul, yaitu dari Ali bin Abi Thalib, yaitu saat beliau menjadi khalifah. Gagasan ini muncul karena didorong oleh beberapa faktor, antara lain faktor agama dan faktor sosial budaya. Yang dimaksud faktor agama di sini terutama adalah usaha pemurnian Al-Quran dari lahan atau salah baca. Sebetulnya, fenomena lahan itu sudah muncul pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, tetapi frekuensinya masih jarang. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada seorang yang berkata salah dari segi bahasa di hadapan Nabi. Maka beliau berkata kepada para sahabat, "Arsyidu akhakum fa innahu qad dhalla." Bimbinglah saudara kalian, sesungguhnya ia telah tersesat. Nah, perkataan dhalla yang artinya tersesat pada hadis tersebut merupakan peringatan yang cukup keras dari Nabi. Kata itu lebih keras artinya dari akhto, berbuat salah, atau zalla, keseleo lidah. Dalam riwayat lain, Umar bin Khattab melewati satu kaum yang telah menyakiti seorang Romawi. Lalu Nabi menegur mereka. Kemudian mereka menjawab, "Inna qaumun muta'allimin." Kami ini orang-orang berpendidikan. Dalam kata inna qaumun muta'allimin ada kesalahan grammar pada perkataan muta'allimin yang sebenarnya muta'allimun. Lalu Umar bin Khattab marah kepada mereka seraya berkata, "Demi Allah, kesalahan pada lidahmu itu lebih fatal daripada kesalahan yang kamu lakukan terhadap orang Romawi itu." Lahan itu semakin lama semakin terjadi, terutama ketika bahasa Arab telah mulai menyebar ke negara-negara atau bangsa-bangsa lain non-Arab. Pada saat itulah mulai terjadi akulturasi dan proses saling mempengaruhi antara bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain. Para penutur bahasa Arab dari non-Arab seringkali berbuat lahan dalam berbahasa Arab, sehingga hal itu dikhawatirkan akan terjadi juga pada waktu mereka membaca Al-Quran. Dari sisi sosial budaya, bangsa Arab dikenal mempunyai kebanggaan dan fanatisme yang tinggi terhadap bahasa yang mereka miliki. Hal ini mendorong mereka berusaha keras untuk memurnikan bahasa Arab dari pengaruh asing. Kesadaran itu semakin lama semakin mengkristal, sehingga tahap demi tahap mereka mulai memikirkan langkah-langkah pembakuan bahasa dalam bentuk kaidah-kaidah. Selanjutnya, dengan prakarsa Khalifah Ali dan dukungan para tokoh yang mempunyai komitmen terhadap bahasa Arab dan Al-Quran, sedikit demi sedikit disusun kerangka-kerangka teoritis yang kelak kemudian menjadi cikal bakal pertumbuhan ilmu Nahwu. Sebagaimana terjadi pada ilmu-ilmu lain, ilmu Nahwu tidak begitu saja muncul dan langsung sempurna dalam waktu singkat, melainkan berkembang tahap demi tahap dalam kurun waktu yang cukup panjang. Pada zaman jahiliyah, kebiasaan orang-orang Arab ketika mereka berucap atau berkomunikasi dengan orang lain,
Mereka melakukannya dengan tabiat masing-masing dan lafaz yang muncul terbentuk dengan peraturan yang telah ditetapkan mereka, di mana para junior belajar kepada senior, para anak belajar bahasa dari orang tuanya, dan seterusnya. Namun, ketika Islam datang dan menyebar ke negeri Persia dan Romawi, terjadinya pernikahan orang Arab dengan orang non-Arab, serta terjadi perdagangan dan pendidikan, menjadikan bahasa Arab bercampur baur dengan bahasa non-Arab. Orang yang fasih bahasanya menjadi jelek dan banyak terjadi salah ucap, sehingga keindahan bahasa Arab menjadi hilang. Dari kondisi inilah, mendorong adanya pembuatan kaidah-kaidah yang disimpulkan dari ucapan orang Arab yang fasih yang bisa dijadikan rujukan dalam mengharkati bahasa Arab. Sehingga muncullah ilmu pertama yang dibuat untuk menyelamatkan bahasa Arab dari kerusakan, yang disebut dengan ilmu nahwu. Adapun orang yang pertama kali menyusun kaidah bahasa Arab adalah Abul Aswad Ad-Du'ali dari Bani Kinanah atas dasar perintah Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terdapat suatu kisah yang dinukil dari Abul Aswad Ad-Du'ali bahwasanya ketika ia sedang berjalan-jalan dengan anak perempuannya pada malam hari, sang anak melihat langit dan memikirkan tentang indahnya serta bagusnya bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Ma ahsanus sama'i, apakah yang paling indah di langit?" dengan mengkasroh hamzah yang menunjukkan kalimat tanya. Kemudian sang ayah mengatakan, "Nujumuha ya bunayyah, wahai anakku, bintang-bintangnya." Namun sang anak menyanggah dengan mengatakan, "Innama aradtu ta'ajjuba, sesungguhnya aku ingin mengungkapkan kekaguman." Maka sang ayah mengatakan, "Kalau begitu ucapkanlah ma ahsanas sama'a, betapa indahnya langit," dengan mempatahkan hamzah. Bukan ma ahsanus sama'i, apakah yang paling indah di langit, dengan mengkasrohkan hamzah. Dikisahkan pula dari Abul Aswad Ad-Du'ali, ketika ia melewati seorang yang sedang membaca Al-Quran, ia mendengar sang qari membaca surat At-Taubah ayat 3 dengan ucapan, "Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih," dengan mengkasrakan huruf lam pada kata rasulihi yang seharusnya didomahkan. Sehingga artinya, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Hal ini menyebabkan arti dari kalimat tersebut menjadi rusak dan menyesatkan. Seharusnya kalimat tersebut adalah "Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Karena mendengar perkataan ini, Abul Aswad Ad-Du'ali menjadi ketakutan. Ia takut keindahan bahasa Arab menjadi rusak dan gagahnya bahasa Arab ini menjadi hilang. Padahal hal tersebut terjadi di awal mula daulah Islam. Kemudian hal ini disadari oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga ia memperbaiki keadaan ini dengan membuat pembagian kata bab inna dan saudaranya, bentuk idhofah atau penyandaran, kalimat ta'ajub kekaguman, kata tanya dan selainnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, "Anhu hadan nahwa." Ikutilah jalan ini. Nah, dari kalimat inilah ilmu kaidah bahasa Arab disebut dengan ilmu nahwu. Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali melaksanakan tugasnya dan menambahi kaidah tersebut dengan bab-bab lainnya, sampai terkumpul bab-bab yang mencukupi. Kemudian dari Abul Aswad Ad-Du'ali inilah muncul ulama-ulama bahasa Arab lainnya, seperti Abu Amr bin A'la'i, kemudian Al-Khalil Al-Farahidi Al-Basri, yaitu peletak ilmu arud dan penulis mu'jam pertama, sampai ke Sibawayh dan Kisai, yaitu pakar ilmu nahwu dan menjadi rujukan dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Seiring dengan berjalannya waktu, kaidah bahasa Arab berpecah menjadi dua madhab, yakni madhab Basrah dan Kufah, padahal keduanya bukan termasuk daerah Jazirah Arab. Kedua madhab ini tidak henti-hentinya tersebar sampai akhir mereka membaguskan pembukuan ilmu nahwu sampai kepada kita sekarang. Demikianlah sejarah awal terbentuknya ilmu nahwu, di mana kata nahwu ternyata berasal dari ucapan Khalifah Ali bin Abi Thalib
yaitu sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.